Masa paling indah adalah masa di sekolah. Masa SMA yang sangat membekas sampai akhir hayat. Tentang kisah kasih di sekolah, kisah kenakalan saat remaja adalah hal yang mewarnai saat masa menemukan jati diri itu. Seperti kisah kita kali ini, kiriman dari sobat kita Mahardika. Karena ini kisah flashback, maka alur cerita dibuat berdasarkan sudut pandang Mahardika ya. Bagaimana kisah Mahardika? Pasang telinga, buka hati, siapkan kuota, dan kita gali ceritanya. Aku masih ingat betul hari-hari di SMA, masa penuh kebebasan, kenakalan, dan perasaan yang bergejolak. Kami bertiga, aku, Andra, dan Rani, menjalani masa-masa itu bersama. Hubungan kami adalah campuran antara persahabatan yang erat dan cinta yang tak terucap. Mungkin kalau dilihat dari luar, kami hanya 3 anak SMA yang bersenang-senang, tapi bagi kami, setiap momen terasa seperti drama besar yang dipenuhi emosi yang rumit. Andra dan aku adalah sahabat sejak kecil. Kami selalu melakukan segalanya bersama, sampai akhirnya kami berdua menyukai gadis yang sama, Rani. Rani adalah gadis yang berbeda dari kebanyakan teman sekelas kami. Dia punya pesona yang sulit dijelaskan. Saat tersenyum, matanya berbinar seolah-olah menyimpan ribuan cerita dan suaranya lembut namun tegas, membuat setiap percakapannya terasa mendalam. Andra dan aku tahu bahwa hubungan kami dengan Rani akan membawa masalah. Tetapi di usia itu, perasaan seringkali lebih besar dari akal sehat. Kami mulai sering menghabiskan waktu di tempat-tempat terlarang, berusaha melarikan diri dari rutinitas sekolah yang membosankan. Kami sering bolos untuk merokok di belakang sekolah, atau pergi ke kafe kecil di dekat stasiun, tempat di mana tak ada guru yang bisa menemui kami. Aku ingat betul pertama kali kami bertiga mencoba alkohol. Itu bukan ide yang bijak, tetapi saat itu kami merasa seperti pemberontak sejati. Tertawa, bercanda, merasakan kebebasan yang tidak pernah kami rasakan di rumah atau di sekolah. Namun kenakalan-kenakalan kami akhirnya tercium oleh sekolah. Suatu hari, kami tertangkap saat bolos dan ditemukan di sebuah kafe, bersenda gurau sambil meminum kopi yang dicampur dengan alkohol. Kepala sekolah memanggil orang tua kami, dan hari itu adalah salah satu hari yang paling memalikan dalam hidupku. Ibuku datang dengan wajah penuh kekecewaan. Ayah Andra marah besar, sementara itu Ibu Rani berusaha menahan air matanya. Kami bertiga berdiri di ruang kepala sekolah seperti terdakwa yang menanti hukuman. Jika saat ini, mungkin kami sudah di-DO dari sekolah. Namun di saat kami berpikir semuanya akan berakhir buruk, datanglah Pak Budi, guru matematika kami yang selama ini cukup dekat dengan kami, dan Bu Lina, guru bahasa Indonesia yang selalu tersenyum ramah. Mereka mencoba menenangkan orang tua kami, meyakinkan bahwa kami bukanlah anak-anak nakal tanpa harapan. Mereka tahu kami hanya remaja yang mencari jati diri, meskipun dengan cara yang salah. Bu Lina bahkan sempat berbisik kepadaku, "Semua orang pernah salah, Dika. Yang penting adalah belajar dari kesalahan itu."
Meskipun hukuman sekolah tetap diberikan, kami diskors selama seminggu. Hubungan kami dengan para guru semakin erat. Pak Budi yang selama ini kami anggap keras, mulai sering mengajak kami mengobrol selepas jam pelajaran. Dia tidak hanya mengajar matematika, tetapi juga tentang kehidupan. Dia mengingatkan kami bahwa pilihan yang kami buat hari ini akan menentukan masa depan kami. Sementara itu, Bu Lina menjadi semacam mentor bagi Rani, membantu mengatasi rasa bingungnya terkait perasaan yang berkembang di antara kami bertiga. Namun seiring waktu, cinta segitiga ini mulai menjadi semakin rumit. Andra semakin sering menghabiskan waktu dengan Rani dan aku bisa melihat hubungan mereka semakin dekat. Ada kalanya aku merasa ditinggalkan, tapi aku tak bisa marah. Andra adalah sahabatku, dan aku tak ingin merusak persahabatan kami karena cinta. Rani, di sisi lain, tetap bersikap manis dan perhatian. Seolah-olah dia juga bingung harus memilih antara kami berdua. Hingga suatu hari, saat kami sedang duduk di taman sekolah setelah jam pelajaran selesai, Rani memutuskan untuk jujur. Aku sayang kalian berdua, katanya perlahan. Suaranya gemetar. Tapi aku tak bisa terus seperti ini. Aku harus memilih. Aku dan Andra terdiam. Itu adalah momen yang sangat sulit, karena kami tahu bahwa salah satu dari kami akan kehilangan sesuatu yang berharga. Aku memilih Andra, katanya, akhirnya menundukkan kepalanya. Saat itu hatiku hancur, tapi aku berusaha tersenyum. Aku tahu bahwa ini adalah keputusan yang tepat untuk Rani. Dia tidak bisa terus berada di antara kami, dan aku tidak ingin memaksakan perasaanku. Aku dan Andra saling menatap, dan meskipun ada rasa sakit, aku tahu bahwa persahabatan kami lebih kuat dari ini. Dika, maaf, kata Andra. Waktu berlalu, dan kami bertiga melanjutkan hidup masing-masing. Andra dan Rani menjadi pasangan, dan meskipun aku masih merasa sedikit canggung di awal, aku berusaha untuk tetap menjadi teman yang baik. Kami lulus dari SMA dengan kenangan manis dan pahit yang bercampur. Semua kenakalan kami dulu, semua perasaan yang bergejolak, kini terasa seperti bagian dari perjalanan menuju kedewasaan. Beberapa tahun kemudian, aku kembali bertemu dengan Andra dan Rani di universitas. Tidak ada yang berubah banyak dari mereka. Mereka masih bersama. Tapi kali ini semuanya terasa lebih dewasa. Kami bertiga duduk di kafe kampus mengenang masa-masa SMA yang penuh dengan tawa, air mata, dan drama. Masih ingat saat kita bolos dan tertangkap? Tanya Rani sambil tertawa. Jangan diingat-ingat, balas Andra menggelengkan kepala. Itu adalah saat paling memalukan dalam hidupku. Aku tersenyum mendengar percakapan mereka. Melihat mereka bersama sekarang, aku merasa semua perjuangan, kebingungan, dan rasa sakit di masa lalu itu tidak sia-sia. Kami telah tumbuh, tidak hanya sebagai individu, tetapi juga dalam persahabatan kami. Kami masih bisa tertawa bersama meskipun jalan hidup membawa kami ke arah yang berbeda. Aku tidak lagi merasa cemburu atau kecewa. Kini aku bisa melihat Rani dan Andra dengan hati yang damai. Menerima bahwa cinta di masa remaja memang seringkali rumit, tapi itulah yang membuatnya begitu berkesan. Dan mungkin kisah cinta segitiga kami sudah berlalu, tapi persahabatan kami
tetap abadi. Aku sama Andra ada rencana besar, Dika, kata Rani akhirnya. Kami berencana untuk menikah setelah lulus. Perkataannya membuatku terdiam sejenak. Meskipun aku tahu hubungan mereka kuat, mendengar kata menikah terasa seperti titik akhir dari semua perasaan yang pernah ada di antara kami bertiga. Perasaan yang dulu begitu membara dan penuh emosi, kini berubah menjadi kebahagiaan untuk mereka. Aku tersenyum meskipun hatiku sedikit bergetar. Wah, selamat, itu kabar yang luar biasa. Aku senang kalian berdua akhirnya bisa bersama sampai ke tahap ini. Andra tersenyum penuh syukur. Terima kasih Dika, kamu tahu, tanpa kamu mungkin kami gak akan sampai sejauh ini. Kamu selalu jadi teman terbaik kami bahkan saat situasinya sulit. Aku mengangguk pelan, meskipun hati ini menguatkan dan aku tersenyum pelan. Meskipun aku berusaha untuk tidak cemburu, tapi terasa sakit di hati ini. Tak aku pungkiri, aku masih mengharapkan cinta dari Rani. Tapi aku tak bisa berbuat apa-apa lagi, karena mereka akan menikah. Akhirnya, waktu itu datang. Rencana mereka akhirnya terjadi. Aku hadir dengan senyum lebar. Aku melihat Rani dalam balutan gaun pengantin putih, terlihat begitu anggun dan cantik. Di sampingnya, Andra tampak gagah dengan setelan jasnya. Saat mereka berjalan di altar, aku tahu bahwa ini adalah akhir dari satu bab dalam hidup kami dan awal dari bab yang baru. Setelah upacara selesai, aku mendekati mereka berdua untuk memberikan selamat. Kalian berdua luar biasa. Aku bahagia melihat kalian. Rani memelukku erat. Terima kasih Dika, kamu selalu jadi bagian penting dalam hidup kami. Betapa sesaknya dadaku saat Rani melakukan hal itu. Karena aku masih mengharapkan rasa dari pelukan Rani adalah rasa yang lain. Tapi tepukan Andra di pundakku mengingatkan aku bahwa aku harus benar-benar berhenti. Kita harus terus bersama-sama meskipun sekarang jalannya mungkin berbeda. Tambahnya, aku tersenyum. Pasti. Dan itulah akhir dari kisah cinta segitiga kami yang dimulai dengan kebingungan, kenakalan, dan banyak tawa di masa SMA. Dan berakhir dengan persahabatan yang lebih kuat dari sebelumnya. Meski cinta segitiga itu telah lama berakhir, persahabatan kami tetap bertahan, membawa kami melewati segala perubahan dalam hidup. Kini, aku berdiri di sini, melihat mereka bahagia, dan aku merasa tenang. Karena Rani memilih Andra, dan karena laki-laki yang mendampingi Rani adalah Andra. Semua perjalanan ini mengajarkanku bahwa cinta tak selalu tentang memiliki, tapi tentang merelakan dan mendukung mereka yang kita sayangi untuk menemukan kebahagiaan mereka sendiri. Kami bertiga, meski tak lagi berada di titik yang sama, akan selalu terhubung oleh kenangan yang kami bagi bersama. Kenangan yang meski sudah berlalu, akan selalu hidup di hati kami. Kami bertiga telah belajar banyak dari masa lalu. Kenakalan-kenakalan remaja, perasaan yang tak terungkap, dan cinta yang berakhir dengan senyuman. Pada akhirnya kami bertiga tetap bersama. Tidak lagi sebagai cinta segitiga, tetapi sebagai sahabat yang saling menghargai dan memahami satu sama lain.
Sobat, jika kalian ingin berbagi kisah, bisa langsung mengirimkan cerita kalian ke alamat email yang sudah kami sertakan ya. Setiap cerita yang dikirimkan akan kami samarkan nama dan lokasinya, kecuali sesuai persetujuan pengirim yang asli. Dan untuk kisahnya sendiri akan kami sajikan menjadi sebuah alur cerita. Thank you telah menyimak cerita ini dari awal sampai akhir. Thank you untuk like dan subscribe-nya. Jangan lupa untuk tinggalkan komen agar channel ini lebih berkembang lagi ke depannya. Jaga diri, sehat selalu, and see you next time. Bye!